Salam, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mari Bapak Ibu, kita sejenak baca dan renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur. Terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau sudah tuntun kami dalam aktivitas kami, bahkan sudah menjaga kami dalam istirahat semalam. Terima kasih Tuhan. Saat ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami landasi dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Tema renungan kita pagi ini, kebaikan tidak mengenal waktu. Kameloan tang napori attu. Seringkali kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi menundanya karena merasa belum saatnya. Kita berkata, nanti saja kalau ada waktu, atau bukan sekarang. Tanpa sadar, kesempatan untuk melakukan kebaikan kadang lewat begitu saja. Dalam perikop hari ini diceritakan bahwa Yesus Kristus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Di sana ada seorang yang tangannya lumpuh. Pada saat yang sama, para ahli Taurat dan orang Farisi memperhatikan Yesus dengan sangat teliti. Mereka ingin melihat apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka bisa mencari kesalahannya. Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia memanggil orang yang sakit itu berdiri di tengah dan bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Pertanyaan ini menyingkapkan sesuatu yang penting bagi Yesus. Melakukan kebaikan tidak seharusnya ditunda hanya karena aturan atau waktu tertentu. Ketika ada kesempatan untuk menolong, itulah saat yang tepat untuk melakukannya. Yesus kemudian menyembuhkan orang itu dan tangannya pun pulih. Namun ironisnya, orang-orang yang menyaksikan mujizat itu justru menjadi marah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak mengenal waktu. Ketika kita melihat seorang membutuhkan pertolongan, jangan menunggu waktu yang lebih cocok. Kesempatan untuk berbuat baik adalah saat ini. Melalui tindakan kecil sekalipun, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan pemulihan dan kasih bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami akan melakukan berbagai macam aktivitas. Tuhan berkati
agar apa yang kami lakukan akan mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa kepadamu ya Tuhan bagi saudara kami yang bersuka cita hari ini. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Bagi yang bergumul kiranya Tuhan topang. Anak-anak dan cucu kami ya Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dalam pendidikan dan anak-anak kami yang sementara cari pekerjaan. Sertai kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.